sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai linas French, bahasa pergaulan di Nusantara. Nah, sejarah bahasa Indonesia untuk pertama kalinya yaitu istilah bahasa Melayu disebutkan sekitar 683 sampai 686 Masehi. Angka ini tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan juga Bangka. Prasasti-prasasti ini sudah menggunakan aksara walaya atas pemerintah Raja Sriwijaya yang beberapa prasasti Melayu kuno yang berada di Jawa Tengah. Berbagai batu tulis prasasti yang ditemukan itu seperti prasasti Kedukan Bukit tahun 683 di Palembang. Selanjutnya yaitu prasasti Talangkuwo pada tahun 684 Masehi di Palembang dan prasasti Kota Kapur tahun 686 di Bangka Barat serta prasasti Karangbarahi tahun 688 di Jambi. Baiklah, masih mengenai sejarah bahasa Indonesia, bahasa Melayu memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama Melayu Pasar dan yang kedua yaitu Melayu Tinggi. Adapun Melayu Pasar sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini mudah dimengerti, memiliki toleransi kesalahan yang tinggi dan fleksibel dalam penyerapan istilah dari bahasa lain. Selanjutnya yaitu mengenai Melayu Tinggi. Melayu Tinggi merupakan bentuk yang lebih resmi. Pada masa lalu, di bentuk ini digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, serta Jawa. Bentuk ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, agak sulit dimengerti dibanding dengan pasar Melayu. Tingkat toleransi kesalahan yang rendah dan tidak ekspresif seperti bahasa Melayu Pasar. Baiklah, selanjutnya itu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dona. Kepada Dona kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi perkembangan bahasa Indonesia. Cikal bakal ejaan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang ditetapkan pada tahun 1901. Pada tahun inilah CHA Panopticen membuat ejaan resmi bahasa Melayu yang dibuat dalam bentuk logat Melayu. Sebuah badan penerbit buku bacaan yang diberi nama Komisi Pour de Volkskur atau Taman Bacaan Rakyat didirikan pemerintah pada tahun 1908. Badan penerbit ini berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Balai Pustaka ini menerbitkan buku-buku novel seperti Cid Nurbaya dan Salah Asuhan dan buku-buku penuntun bercocok. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain berkumpul. Peristiwa ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada saat inilah bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan. Sebuah angkatan sastra muda yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahban, Sanusi Pane, Armi Pane, dan lain-lain berusaha melawan kebijakan yang dibuat oleh badan penerbit yang sudah ada, yaitu Balai Pustaka. Kelompok sastra ini dikenal dengan nama Penjaga Baru. Nama Penjaga Baru berasal dari Kongres Bahasa Indonesia I dilakukan di Solo pada 25 sampai 28 Juni 1938. Hasil kongres ini secara umum menyimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kemerdekaan Indonesia juga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditandatangani sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Ejaan bahasa Melayu buatan Panopticen pada tahun 1901 sudah tidak dipakai dalam kaidah bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pada tanggal 19 Maret 1947 telah diresmikan penggunaan ejaan Republik.
atau ejaan Sewandi sebagai pengganti ejaan Panopjusen. Jadi, ejaan Panopjusen sudah berlaku selama 46 tahun sebelum diganti ejaan Republik. Pada tahun 1953, Kamus Bahasa Indonesia yang pertama diterbitkan. Kamus ini dibuat oleh Purwandarminto. Kongres Bahasa Indonesia II dilaksanakan pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan. Hasil kongres mengamanatkan untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Melalui pidato kenegaraan, H.M. Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan Republik yang dikenal juga sebagai ejaan Sewandi diganti dengan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, masih mengenai perkembangan bahasa Indonesia, untuk pemateri ketiga akan dilanjutkan oleh Halimah Tusadia. Kepada Halimah kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1976, Pusat Bahasa menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia dan terdapat 1000 kata baru. Artinya, dalam waktu 23 tahun hanya terdapat 1000 penambahan kata baru. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978. Kongres ini bersamaan dengan 50 tahun Sumpah Pemuda. Selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Hasil kongres menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Semua warga negara Indonesia agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini dilakukan di Jakarta pada 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1903. Kongres ini pun tetap dilaksanakan di ibu kota Jakarta dan belum pernah dilaksanakan di daerah-daerah yang lain. Hasil kongres mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa statusnya ditingkatkan menjadi lembaga bahasa Indonesia. Selain itu, juga mengusulkan agar undang-undang bahasa Indonesia disusun. Masih di perkembangan bahasa Indonesia, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan 26 sampai 30 Oktober 1908 masih di Jakarta. Hasil kongres mengusulkan agar dibentuk Badan Pertimbangan Bahasa. Badan ini memiliki anggota dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 dilaksanakan 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Banyaknya negara yang membuka studi mengenai Indonesia mendorong panitia mengendalikan pembuatan bahan ajar pelajaran bahasa Indonesia untuk para penutur asing. Hal ini dibuktikan dengan adanya 35 negara yang telah memiliki pusat studi tentang Indonesia di perguruan tinggi. Agar para penutur asing itu harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dibutuhkan pedoman buku ajar. Selain itu, akan dikembangkan uji kemandirian berbahasa Indonesia atau UKBI. UKBI tidak hanya ditunjukkan bagi para warga asing yang akan belajar di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia sendiri. Perkembangan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan pada 28 sampai 31 Oktober 2008
ke-8 di Jakarta. Hasil kongres ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemakaian bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah adalah bentuk-bentuk pemakaian bahasa dari variasi bahasa baku. Bentuk bahasa dari berbagai variasi, misalnya berdasarkan dialek geografi, dialek sosial, register, atau digunakan oleh profesi tertentu, misalnya dokter, pengacara, dan sebagai berikut. Dapat diperoleh siswa dalam berbagai pemakaian bahasa di masyarakat. Selanjutnya mengenai presentasi kita, yaitu usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir, yaitu Yuris. Kepada Yuris kami persilakan. Usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan ini diawali dari cikal bakal ejaan bahasa Indonesia yang berasal dari Kitab Logat Melayu, yaitu ejaan Pan of Witsen hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama ada ejaan Pan of Witsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pan of Witsen merupakan tokoh yang telah merancang ejaan ini. Pan of Witsen tidak sendirian, ia dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Soetan Makmoer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Usaha ini tidaklah sia-sia karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu terdapat yang pertama ada huruf J, misalnya jam, pajak, sajam, dan sebagainya. Yang kedua ada huruf OE, atau misalkan goeroe, itoe, oemoe, dan sebagainya. Yang ketiga ada tanda diakritik, yaitu seperti koma ain dan tanda trema, misalkan usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada ejaan Soewani. Ejaan ini dipilih pemerintah Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan untuk menggantikan ejaan Pan of Witsen. Ejaan ini resmi menggantikan ejaan Pan of Witsen pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Karena berdekatan dengan proklamasi, ejaan ini disebut ejaan Republik. Penamaan ini sekaligus menunjukkan semangat kemerdekaan yang baru berumur hampir 2 tahun. Ciri-ciri ejaan ini yaitu yang pertama ada huruf OE digantikan dengan U, misalnya guru, guru, itu, umur, dan sebagainya. Yang kedua ada bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, misalkan tak, pak, rajat, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata ulang, boleh ditulis dengan angka 2, misalkan kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang keempat ada awalan di dan kata depan ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, misalkan usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat ada ejaan Menindo, merupakan kepanjangan dari Melayu Indonesia. Ejaan Menindo ini dikenal pada akhir tahun 1959. Peresmian ejaan ini batal karena faktor perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya. Ejaan dengan Melayu Indonesia ini tidak hanya berkaitan dengan Republik Indonesia, melainkan juga dengan negeri tetangga kawasan Melayu seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang kelima ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang kini masih berlaku adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lebih dari 30 tahun ejaan ini dipertahankan. Ejaan ini disebutkan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu almarhum Presiden Soeharto.